Halo semuanya, pada pertemuan satu ini, saya akan menjelaskan bagaimana cara membuat data perusahaan baru, yang kedua setup preference, yang ketiga setup mata uang lokal, yang keempat setup data akun, yang kelima setup link akun, yang keenam pembuatan data pajak, dan yang terakhir itu ada backup dan restore file ABSS Premiere versi 20. Jika sudah, sekarang kita akan membuat data perusahaan baru. Ini nama perusahaannya, CV Van Balita. Ini alamatnya, Jalan Surur, nomor 28 Bogor. Nomor teleponnya, fax, email, dan periode akuntansi. Sekarang kita masuk ke dalam aplikasi ABSS Premiere. Ini tampilannya seperti ini. Ada Open, Create, Explore, What's New, dan Exit. Karena kita akan membuat data perusahaan, jadi kita memilih yang create ya. Kita pilih yang create. Ini di sini ada introduction. Introduction itu perkenalan, kita pilih next saja. Terus yang kedua company information, kita masukin si nama perusahaannya itu tadi CV Van Balita. Terus kita masukin alamatnya di Jalan Surur nomor 28 Bogor. Terus nomor teleponnya itu 0251 835 3009. Terus fax numbernya itu 0251 835 3008. Kita masukin email addressnya itu vanbalita@gmail.com. Nah, jika sudah sesuai sama di contoh soal yang tadi, kita klik next saja. Lalu itu kita sekarang ada di accounting information. Jadi ini tuh periode akuntansi, current financial year-nya kita 2020 betul. Terus last month of financial year-nya itu Desember, betul, jadi tidak perlu diganti. Conversion month-nya itu di bulan Januari. Dan number of accounting periods-nya, periode akuntansinya ini tuh kita pilih yang 12 ya. Karena kan tidak dikasih tahu di soal. Kecuali kalau di soal itu sudah ditentuin pakainya yang 13, baru kita milih yang 13, tapi sekarang kita pilih yang 12 ya. Lalu kita klik next. Nah, di sini itu kita disuruh mengecek kembali, please confirm your accounting information. Nah, jika sudah betul sama seperti yang di soal, kita tinggal klik next saja. Lalu di sini account list ya. Jadi karena perusahaan yang CV Van Balita itu dia membuat data akunnya sendiri, jadi kita pilihnya yang ketiga, yang I would like. Ini yang to build my own akun. Lalu kita klik next saja. Di sini di company file itu di direktori penyimpanan tidak perlu diganti karena penyimpanannya emang di sini kalau yang saya. Jadi kita klik next. Nah, jika sudah seperti ini, kita pilihnya yang common center. Nah, akan muncul tampilan seperti ini. Lalu tahap selanjutnya itu kita membuat setup preference ya. Jadi ini ada sistem preference-nya, terus window preference, sales preference, terus sama purchase preference. Nah, jadi itu kita dikasih tahu kalau misalkan sistem preference itu kita harus checklist untuk opsi yang ideal in multiple. Terus kalau di Windows kita harus unchecklist atau menghilangkan yang di opsi automatically. Terus kalau di salesnya kita harus checklist opsi yang one of duplicate. Terus kalau di purchase preference-nya kita harus menchecklist opsi yang one of duplicate ya.
Sekarang kita masuk lagi ke ini aplikasinya, kita pilih di menu bar yang setup, terus kita klik yang ini nih, preference. Nah, di sistem itu kan tadi kita disuruh men-checklist yang ideal in multiple ya. Kita klik OK. Nah, kita tunggu. Klik OK, terus di yang Windows. Yang Windows itu kita disuruh meng-unchecklist ya, menghilangkan yang paling bawah nih, yang automatically check spelling ini. Nah, langsung kita ke sales ya, ke menu sales. Kita disuruh checklist yang bagian one of duplicate invoice ya, invoice. Nah, terus kita sekarang ke yang terakhir itu yang ke purchase, kita disuruh checklist yang bagian one of duplicate purchase order yang ini ya. Jika sudah semua, kita klik OK. Sekarang tahap selanjutnya itu kita ke setup mata uang lokal ya. Nah, di sini itu dikasih tahu currency kodenya IDR, currency name-nya rupiah, currency rate-nya 1, dan currency simbolnya itu Rp ya. Nah, sekarang kita masuk lagi ke dalam aplikasinya. Kita pilih menulis, terus kita pilih paling bawah currency ya. Nah, karena tadi kita itu menggunakan yang ideal multiple, terus kan kita juga tidak menggunakan yang USD ini, tapi kita menggunakan yang rupiah ya kodenya. Jadi ini kita ganti aja. Kita bisa klik 2 kali. Nah, di sini kita ganti currency kodenya itu kan IDR. Terus currency name-nya itu rupiah. Ininya rate-nya 1. Ini currency simbolnya itu Rp. Jika sudah semua ya, sudah semua kita ganti sesuai dengan soal, lalu kita klik OK. Nah, yang USD tadi itu sudah terganti ya sama rupiah, dan untuk yang lainnya itu bisa diabaikan saja atau kalau mau dihapus juga boleh. Lalu kita klik close. Sekarang kita mulai lagi ke tahap selanjutnya ya. Tahap selanjutnya itu sekarang kita setup data akun. Nah, karena tadi itu kan kita pilihnya itu yang option ketiga, yang membuat data akun sendiri. Jadi nanti itu kita harus membuat data akun satu persatu. Ada data akun yang ditambahkan, ada juga yang kita hapus atau yang kita edit ya. Sekarang kita masuk ke aplikasinya dulu ya untuk bikin data akun. Jadi kita pilih menu akun, terus kita pilih akun list. Nah, karena kita akan membuat data akun, jadi kita klik tombol new. Oke. Nah, di sini tidak perlu kita ganti, udah detail akun aja. Terus di sini juga ada aset ya, tipenya karena dari mulai kode 11400 sampai 11410 itu tipenya itu ada aset, jadi tidak perlu kita ganti. Nah, sekarang kita masukin akun number yang pertama itu tadi 11400. 11400. Akun name-nya itu tadi sewa dibayar di muka. Sewa dibayar di muka ya. Dibayar di muka. Nah, sudah seperti ini. Lalu kita klik new saja, karena kalau misalkan kita klik OK, itu tampilan seperti ininya akan kembali lagi kayak awal, jadi kan akan lama ya, jadi kita langsung klik new saja ya. Nah, terus yang kedua itu 11500 perlengkapannya.
perlengkapan. Oke, kita klik lagi. Terus 600 itu persediaan food preparation, persediaan food preparation ya, preparation. Lalu kita klik new, kita masukin kodenya sekarang 11700. Persediaan user, kita klik new lagi, terus 1800. Ininya uang muka pembelian, ya. Klik new, terus piutang karyawan, piutang karyawan. Oke, kita klik new. 2100 ya, masih 2100. Itu tadi apa? Peralatan. Kita klik new. Terus yang 2200 sekarang. Terus akumulasi penyusutan peralatan. Kita klik new. Terus 2300 kendaraan. Terus 12400 itu akumulasi penyusutan kendaraan. Kita klik new. Terus sekarang yang 1310 ya kodenya. Cadangan kerugian piutang. Asuransi dibayar dibuka. Klik new. Terus sekarang kita yang ini ya, yang 2100 yang hutang dagang, tipenya itu kan sudah ganti ya, jadi akun payable. Sekarang jadi kita ganti dulu nih tipenya ke akun payable. Nah, ini kan jadi akun numbernya udah ganti ya, depannya jadi angka 2. Nah, sekarang kita masukin 2000 hutang dagang. Oke. Hutang dagang. Kita klik new lagi. Terus selanjutnya itu sekarang kita ini ya, masih ternyata udah ganti ya, tipenya kita ganti ke other liability. Oke, sekarang kita ganti dulu ininya ya ke other liability. Oke.
Nah, terus kita masukin kode akunnya 21100. Masukin 1100. 21100 itu namanya uang muka penjualan. Uang muka penjualan ya, uang muka penjualan. Kita klik new. Terus karena tadi juga bawahnya masih sama, masih ada liability, kita lihat kode akunnya itu 25.000. Oke. 25.000 namanya itu hutang bank. Hutang bank ya. Lalu kita klik new lagi. Terus sekarang ini kita ganti ya ke equity. Kita ganti lagi ini ke equity. Oke, jadi dia akun numbernya itu depannya ganti jadi angka 3. Lalu kita masukin 3.000 modal pemilik. 3.000 modal pemilik. Oke, kita klik new. Terus sekarang kita ganti lagi nih tipenya ke income, dari mulai yang penjualan food preparation sampai ke potongan penjualan ya, kita ganti itu jadi income. Sekarang kita ganti dulu ke income. Nah, ini akun numbernya kan jadi ganti lagi, depannya itu angka 4. Nah, 4.000 ya, 4.000 penjualan food preparation. Oke, penjualan food ya, penjualan food preparation. Kita klik. Terus ini 2.000 penjualan user. Oke, kita klik new. Terus 43.000 itu retur penjualan. 43.000 retur penjualan food preparation. Oh, ternyata tidak cukup, berarti kita nulisnya penjualan preparation. Nggak pakai titik ya. Terus kita klik new lagi, langsung 46.000 lagi. 46.000 itu potongan penjualan user ya, potongan penjualan user, betul. Lalu kita yuk, terus ini apa, 47.000 potongan penjualan. 47.000 itu potongan penjualan kan ya, 47.000 potongan penjualan, betul. Kita klik new lagi. Nah, sesudah itu kita ganti lagi tipenya menjadi cost of sales ya. Dari 5.000 ya, 5.000 kita ganti. Sekarang cost of sales mana ya, cost of sales nih, oke.
Jadi gantikan ya, akun numbernya itu jadi 5. Di sini kita masukin 5.000 HPP Foundation. 5.000 itu HPP Food Preparation ya. HPP Food Preparation. Lalu kita klik new, terus 52.000 itu HPP Juicer, 52.000 HPP Juicer. Oke. Kita klik new lagi. Terus 53.000 potongan pembelian. 53.000 itu potongan pembelian food preparation. Oke. Food preparation. Oke. Potongan pembelian food preparation. Nanti masih bisa ya. Oke, kita klik new. Nah, jika sudah, ini masih sama, ternyata masih cost of sales tipenya 54.000 potongan pembelian juicer. Oke. Potongan pembelian juicer. Oke. Kita klik new. Terus 55.000 itu potongan pembelian. 55.000 potongan pembelian. Oke. Kita klik new lagi. Nah, di sini kita ganti lagi nih tipenya jadi expense. Kita ganti tipenya jadi expense ya. Nah, akun numbernya juga berubah lagi jadi 6 ya depannya. Terus kita masukin mulai dari 6.2000 biaya kebersihan dan keamanan. 6.2000 biaya kebersihan dan keamanan. Biaya kebersihan dan keamanan, odanya kecil ternyata. Dan keamanan kita klik new. Terus ini berapa? 63.000 biaya sewa. 63.000 biaya sewa. Kita klik new, terus 64.000 ternyata ini berurut ya. Biaya asuransi 64.000 biaya asuransi. Oke, kita klik new. Terus ini 65.000 itu biaya bunga. 65.000 itu biaya bunga. Kita klik new, terus 66.000 itu biaya promosi iklan. Biaya promosi iklan. Karena ternyata benar. Kita klik new lagi, terus yang terakhir 67.000 ya. 67.000 itu biaya gaji karyawan. Jika tadi kita sudah klik OK, kan akan muncul tampilan seperti ini. Ini itu data-data yang sudah tadi kita masukkan ya. Nah, ini sudah ada semua datanya yang sudah tadi kita masukkan. Terus sekarang itu kita disuruh untuk menghapus akun 65100 ya. Kita cari akunnya dari angka 6 berarti kan. Nah, ini akun yang akan kita hapus yang 65100. Kita klik 2 kali, lalu kita klik kanan, terus kita klik delete akun. Nah, akun yang tadi sudah terhapus ya, terus sudah tidak ada. Sekarang kita ke data akun yang harus diubah. Jadi ini kita cari dulu namanya apa? General. Kita cari ya, general. Nah, ini. Kita klik 2 kali bisa. Bisa juga klik edit ya. Nah, ini yang diubah itu jadi kas namanya itu ya. Ini Bang, ininya jadi kas ya.
pas. Oke, ininya tetap bank. Nah, kita klik OK. Nah, terus yang kedua sekarang apa yang undeposit fund, ini kita ganti jadi Bank Mandiri. Ini kita ganti jadi Bank Mandiri. Oke. Terus yang ini kita ganti jadi piutang dagang. Payroll ini kita ganti jadi piutang dagang. Oke lagi. Terus ini kita jadikan pajak masukan ya ini. Mana ya, kita cari dulu. VAT apa ya tadi ini? Collected. Ini kita ganti jadi pajak masukan. Pajak masukan. Oke, pajak masukan. Ternyata pajak masukan, kita klik OK. Lalu ini kita ganti jadi pajak keluaran ya. Kita ganti jadi pajak keluaran. Kita klik OK. Terus sekarang kita cari apa? Paid up capital. Kita cari paid up capital. Gimana ya? Paid up capital. Oke. Nah, ini. Paid up capital itu kita ganti jadi prive pemilik. Prive pemilik. Oke. Terus yang trade creditors, hutang gaji. Kita cari lagi ini ya, trade creditors, kita ganti jadi hutang gaji. Oke. Terus sekarang yang ini, laba ditahan. Kita cari ini ya, retained earnings. Kita ganti ini namanya jadi laba ditahan. Oke, kita ganti namanya jadi laba ditahan, kita klik OK. Nah, terus ada lagi, OK sudah ya. Dan ini data yang sudah kita ganti semuanya. Jika sudah, lalu kita klik close ya. Jika sudah selesai data-data akunnya, kita klik close. Lalu kita mulai ke tahap selanjutnya, yaitu setup link akun. Ada akun m-banking link akun, terus purchase link akun, dan sales link akun. Yang pertama itu kita nge-setup yang ini dulu. Yang pertama yang akun m-banking link akun. Nah, caranya itu kita ke menu bar setup, terus kita klik link akun, kita pilih yang akun m-banking akun. Nah, karena di sini sudah sesuai apa yang kita inginkan, ini historical balancing akun, ini Bank Mandiri, ini currency gain loss, jadi tidak perlu ada yang diubah, lalu kita tinggal klik OK saja. Tahap selanjutnya itu kita balik lagi ke setup link akun yang paling bawah, yang purchase akun. Nah, ini itu kita ganti jadi hutang dagang ya. Kita ganti akun. Nah, ini sudah betul, yang ini kas. Nah, ini itu tidak perlu kita checklist, jadi kita hilangkan saja, kita unchecklist. Nah, untuk yang ini beban pembayarannya benar di free paid. Terus ini kita checklist nih, deposit pembelian itu berarti itu uang muka pembelian ya. Di di akun aset yang uang muka pembelian. Terus untuk yang I-Take discount for early payment itu kita ngambilnya itu yang potongan pembelian. Jadi kalau dia bayarnya lebih awal itu dia dapat diskon, jadi dia potongan pembelian kita milihnya. Terus untuk yang telat bayar itu berarti kita masuknya kan ke denda.
kita itu pilihnya berarti biaya bunga ya. Nah, jika sudah, kita ubah, kita ganti, lalu kita klik OK. Selanjutnya ini kita terakhir itu yang link akun, yang sales akun ya. Ini yang aset akunnya itu kita ganti jadi piutang. Kita ganti jadi piutang dagang. Piutang dagang. Terus untuk ininya tidak perlu diganti, kas. Terus ini juga benar ya, yang charge freight on sales-nya ini kita benar menggunakannya ini, yang freight collected. Terus kita checklist yang ini, untuk apa namanya? Untuk uang buka, tapi ini yang penjualan ya, uang bukanya sekarang, uang buka penjualan. Terus untuk yang bayar lebih awal, diskon masuknya tetap ke potongan penjualan. Kalau yang ini, terus untuk yang telat bayarnya kita masuknya tetap ke biaya bunga ya. Ini 65.000 biaya bunga, oke? Jika sudah, kita klik OK saja. Selanjutnya kita ke pembuatan data pajak ya. Pembuatan data pajak itu kita klik new untuk membuat data pajak yang baru, kemudian isi data pajaknya, lalu klik OK. Nah, untuk membuat data pajak itu kita klik list, terus kita text code. Di sini itu sudah disediakan sebenarnya pajaknya itu sudah ada, cuman kita bisa membuat baru kan ya. Jadi teks kodenya itu PPN, description-nya itu pajak pertambahan nilai. Ininya tipenya kita ganti jadi value, rate-nya itu 10%. Ini teks code-nya itu pajak masukan. Oke. Untuk teks pad-nya itu pajak keluaran. Oke. Nah, jika sudah, kita klik OK. Nah, di sini sudah ada ya. Kita menggunakan pajak yang ini, yang PPN, yang pajak pertambahan nilai. Lalu kita close saja. Oke, sekarang kita ke tahap terakhir ya, ke tahap selanjutnya, yaitu backup and restore file ABSS Premiere versi 20. Yang pertama itu kita lakukan itu backup filenya dulu. Kita klik file, terus pilih backup. Nah, di sini itu kita bisa backup all data atau mau backup company file only. Kita sekarang pilih yang ini dulu ya, yang backup company file only. Lalu di sini kita juga disuruh pilih mau dicek dulu atau tidak perlu dicek. Kalau misalkan kita tidak perlu dicek, berarti kita milihnya yang do not dulu aja, do not check company file ya. Lalu kita klik continue. Nah, di sini itu kita sudah diarahin ke folder ABSS Premiere. Nah, terus di sini kita namanya bisa diganti. Misalkan namanya mau kita ganti jadi, tadi kita kan baru menginput sampai pembuatan data pajak ya. Data pajak. Lalu di sini itu tipe filenya itu zip. Jadi nanti dia itu dari ABSS-nya itu sudah di zip ya. Lalu kita klik save. Nah, jika sudah, kita bisa exit keluar. Lalu di sini kita klik no saja ya. Oke, selanjutnya kita akan melakukan restore file ya. Kalau kita melakukan restore file, berarti kita harus masuk lagi ke dalam aplikasi ABSS-nya. Kita buka, lalu kita klik open. Nah, terus tadi ini kan kosong nih ya. Kita ganti ininya ke ke all files ya. Nah, jika ada, kita klik open.
Nah, otomatis dia itu sudah diekstrak otomatis, jadi makanya tipenya tuh ganti. Lalu biar kita gampang ngebedain, kita ganti namanya jadi ada backup ya, backup. Oke. Lalu kita save di sini kan ya, di backup. Oke, bentar ya, di backup ya di sini. Kita klik save. Kita klik OK saja. Di sini kita pilih ini ya, yang single, terus kita klik OK. Ini kita pilih yang kedua ya, karena kita mau membuka file. Kita klik continue. Kita klik OK. Ini kita klik no. Nah, otomatis itu sudah terbuka ya. Ini si Vivan balitanya. Sekarang kita cek dulu tadi kita tuh terakhir membuat pajak. Nah, sudah ada kan ya? Sudah masuk datanya. Sudah selesai ya. Sekian dari saya. Terima kasih. Mohon maaf jika ada kesalahan ya.